Salam, selamat pagi sahabat PKLU GPB di mana berada. Kita berjumpa lagi dalam program saya dan PKLU GPB membaca Alkitab bersama. Pagi ini Opa Oma ditemani kembali oleh saya, Sugiri, anggota PKLU GPB Jemaat Horeb, Jakarta Timur. Kasih setia Tuhan membuatku teguh. Kasih setia Tuhan ajaib bagiku. Kasih setia Tuhan melampaui akalku. Kasih setia Tuhan tiada taranya. Opa Oma, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberi kami waktu istirahat kami sepanjang malam ini. Dan pagi ini kami bangun, beroleh kekuatan, beroleh kesehatan yang sempurna. Dan kami pagi ini telah berkumpul untuk membaca sebagian dari firman-Mu. Bapa di surga, tuntun kami, bimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami segala kehendak-Mu melalui firman yang kami baca ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Opa Oma yang dikasihi Yesus, bacaan kita pagi ini diambil dari Roma 3 ayat 21 sampai 26 yang menyatakan, namun sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam Taurat dan nabi-nabi, yaitu kebenaran Allah melalui iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian melalui iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan kebenarannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan kebenarannya pada masa ini, bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikian pembacaan Alkitab. Renungan pagi ini sesuai dengan Sabda Bina Umat, diberi judul Keselamatan dalam Kasih Allah. Dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Itulah ayat pembimbing dalam renungan kita pagi ini. Kisah Emanuele dan Paus Fransiskus menjadi pengingat akan kasih Allah yang begitu besar dan penghiburan bagi hati yang ragu. Emanuele
seorang anak dari Roma, dengan polos bertanya kepada Paus, "Apakah ayahku yang telah meninggal, tetapi tidak percaya Allah, akan masuk surga?" Meski ayahnya tidak sempurna dalam imannya, tetapi ia tetap dikenang sebagai orang baik karena telah membawa dan mengizinkan Emmanuel dibaptis. Mendengar pertanyaan itu, Paus Fransiskus menjawab dengan penuh kelembutan. Allah memiliki hati seperti seorang ayah. Ayahmu adalah orang baik. Ia ada di surga bersamanya. Yakinlah, Allah memiliki hati seorang ayah. Berdoalah untuk ayahmu. Jawaban ini menunjukkan bahwa kasih-Nya melampaui segala keterbatasan iman manusia dan menegaskan keyakinan bahwa kebaikan hatinya dikenang di hadapannya. Kisah ini juga sejalan dengan pesan pembenaran oleh iman yang disampaikan Rasul Paulus. Manusia tidak dibenarkan oleh kepatuhan semata-mata terhadap hukum Taurat, melainkan oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang tertulis dalam Roma 3 ayat 23 dan 24. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Namun, melalui karya keselamatan Kristus, setiap orang dibenarkan dengan cuma-cuma. Kehadiran Tuhan Yesus menjadi jembatan pendamaian antara manusia dan Allah. Suatu anugerah yang tidak bergantung pada perbuatan, melainkan pada iman dan kasih yang tulus. Umpama, sebagai umat Allah yang percaya kepadanya, kita diundang untuk selalu percaya dan mengandalkan rahmat-Nya. Meskipun kita mungkin bergumul dengan kelemahan dan dosa, kita mendapat jaminan bahwa melalui iman dan doa, pemulihan sejati akan menyertai hidup kita. Marilah kita menjadikan kasih dan pengampunannya sebagai dasar kehidupan, sehingga setiap langkah kita mencerminkan anugerah yang telah dibenarkan oleh Allah yang Maha Pengasih. Demikian renungan kita pagi ini. Kasih setia Tuhan menghalau khawatirku. Kasih setia Tuhan melipur jiwaku. Kasih setia Tuhan pengharapan hidupku. Kasih setia Tuhan membuatku tenteram. Umpama, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu untuk bersyukur atas bimbingan tangan kasih-Mu. Kami saat ini
telah dapat menyelesaikan program saya dan PKL UGPB membaca Alkitab bersama. Terima kasih Tuhan, semuanya terjadi karena anugerah dan kasih sayang-Mu bagi kami semua. Bapa di surga, saatnya kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Kiranya Engkau menuntun kami, memberkati kami, dan melindungi kami dari segala mara bahaya. Bimbing kami Tuhan selalu dengan Roh-Mu yang kudus agar kami tidak jatuh ke dalam dosa. Bapa di surga, saat ini juga kami akan berdoa bagi saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, khususnya dari anggota PKL UGPB. Kiranya Engkau memberkati kami semua Tuhan, Engkau memberi kekuatan dan kesehatan, dan kami dengan penuh semangat dapat melakukan tugas-tugas pelayanan kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi rekan-rekan kami di fungsionaris Dewan PKLU GPB. Tuhan, Engkau berkati mereka, Engkau tuntun mereka, Engkau beri kekuatan, kesehatan agar mereka juga dapat bekerja penuh semangat. Juga bagi para pengurus dan seluruh anggota PKLU GPB di mana berada, kiranya Engkau memberkati kami semua, Engkau memberi kekuatan dan kesehatan agar kami dapat melakukan tugas-tugas pelayanan dengan baik. Bapa di surga, kami juga menyerahkan rencana Dewan PKLU, yaitu dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-15 PKLU GPB yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 sampai 14 Oktober di Mupel, Bali. Kiranya Engkau memberkati panitia semua Tuhan, Engkau memberkati semua yang hadir di Bali, dan kiranya acara ini dapat terselenggara dengan baik dan penuh sukacita untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga menyerahkan rencana Sinode GPB yang akan menyelenggarakan sidang raya Majelis Sinode GPB pada bulan Oktober mendatang di Makassar. Engkau memberkati para panitia, para penyelenggara, juga para pendeta-pendeta yang hadir. Kiranya Engkau memberkati mereka semua dan semua dapat terselenggara dengan baik atas anugerah Tuhan. Bapa di surga, saat ini juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Memberkati presiden, wakil presiden beserta keluarga mereka. Memberkati para menteri, para anggota DPR, MPR, DPD, Tuhan, memberkati mereka semua. Juga kami menyerahkan para aparat pemerintahan, baik militer maupun sipil, yang di tingkat pusat maupun di daerah-daerah dan di seluruh pelosok tanah air. Memberkati mereka Tuhan, agar mereka dapat bekerja dengan penuh dedikasi terhadap bangsa dan negara, lebih-lebih terhadap Engkau ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga menyerahkan gereja-Mu di seluruh muka bumi ini. Engkau berkati secara khusus jemaat-Mu dari GPB. Engkau berkati para pendeta, para diaken, penatua, vikaris, karyawan-karyawati, dan semua yang terlibat dalam pelayanan. Kiranya Engkau memberkati kami semua Tuhan. Pakailah kami gereja-Mu untuk memberitakan Injil-Mu kepada semua orang, agar nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Saatnya kami akan mengakhiri program ini Tuhan. Kiranya Engkau menuntun kami dalam setiap langkah kami. Berkati kami semua Tuhan, jauhkan kami dari segala dosa. Inilah doa syukur dan permohonan kami Tuhan, yang kami alaskan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Opa Oma, itulah rangkaian acara kita
saya dan PKLUGB membaca Alkitab bersama sudah kita laksanakan bersama. Kita akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan selalu menuntun kami. Tetap sehat, tetap kuat, dan tetap segar dan hijau. Tuhan memberkati.